Oke, aku mulai. Udah ke record. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tim assignment ketiga mata kuliah Foundation of Artificial Intelligence dengan judul AI dalam Retail untuk Manajemen Stok. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Oke, yang pertama, perkenalkan nama saya Aldo Felistan Maro, anggota kedua ada Hanifia Ramadina, anggota ketiga ada Marsha Abeba, anggota keempat ada Emrakan Nur Fauzan, anggota kelima ada Aisyah. Next. Kita masuk ke slide yang pertama. Industri retail dan tantangan manajemen stok. Retail merupakan kegiatan menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir. Karena industri ini memiliki jumlah produk dan transaksi yang sangat besar setiap harinya, pengelolaan stok yang efisien menjadi salah satu faktor terpenting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus mendukung kelancaran operasional bisnis. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam manajemen stok, yaitu yang pertama ada overstock atau kondisi stok yang terlalu banyak. Yang kedua ada stock out, yaitu stok yang habis padahal masih dibutuhkan. Yang ketiga ada kesulitan memprediksi permintaan pelanggan secara akurat. Ketiga tantangan ini menjadi latar belakang mengapa perusahaan retail mulai melirik teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengelolaan stok mereka. Next. Peran artificial intelligence dalam industri retail. Nah, lalu apa saja sih peran AI dalam industri retail? Setidaknya ada tiga peran utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada rekomendasi produk. AI menganalisis riwayat pembelian dan pencarian pelanggan untuk menyarankan produk yang relevan bagi masing-masing pengguna. Yang kedua ada chatbot layanan pelanggan. AI membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis selama 24 jam, sehingga mempercepat respon dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ketiga, ada dynamic pricing. AI menyesuaikan harga produk secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan stok, dan harga pesaing. Ketiga peran ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya membantu di sisi operasional, tetapi juga langsung berdampak pada pengalaman pelanggan. Next, kita masuk ke permasalahan manajemen stok tradisional. Sebelum membahas solusi AI, penting untuk memahami dulu apa saja permasalahan yang muncul dari sistem manajemen stok tradisional atau manual. Ada empat masalah utama. Yang pertama ada overstock. Stok terlalu banyak sehingga barang menumpuk di gudang. Yang kedua ada stock out. Stok habis saat pelanggan justru ingin membeli produk tersebut. Yang ketiga ada human error. Kesalahan pencatatan stok akibat proses yang masih dilakukan secara manual. Yang keempat ada kesulitan memprediksi permintaan. Perusahaan kesulitan mengetahui produk apa saja yang akan dibeli pelanggan ke depannya. Keempat masalah inilah yang menjadi alasan kuat mengapa pendekatan berbasis AI dan machine learning menjadi solusi yang relevan untuk diterapkan pada industri retail. Yang akan kami bahas di slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada dampak permasalahan stok bagi bisnis. Ada 4. Yang pertama, ada biaya penyimpanan meningkat karena stok berlebih, sehingga membutuhkan ruang gudang yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada kehilangan penjualan ketika produk yang dicari pelanggan sedang habis. Kemudian yang ketiga ada pemborosan produk, terutama untuk barang yang memiliki masa kadaluarsa atau mengikuti tren. Sehingga keempat, kepuasan pelanggan menurun karena pelanggan tidak mendapatkan produk yang diinginkan dan beralih ke kompetitor. Kemudian slide selanjutnya, keterbatasan sistem konvensional. Mengapa sistem lama kurang efektif? Ada 4 faktor. Satu, volume data penjualan dan stok terlalu besar untuk dianalisis secara manual. Kedua, ada tren pasar yang berubah dengan sangat cepat sehingga sulit diprediksi. Kemudian yang ketiga ada faktor musiman, hari besar dan promosi mempengaruhi permintaan pelanggan. Yang keempat, perusahaan membutuhkan sistem prediksi otomatis berbasis AI agar pengelolaan stok lebih akurat, efisien, dan mengurangi risiko overstock maupun stock out. Kemudian selanjutnya, apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Cara kerjanya,
Cara kerjanya itu ada 3. Yang pertama, menggunakan data historis sebagai bahan belajar. Kemudian dia akan mencari pola dari data penjualan tersebut. Dan terakhir membuat prediksi untuk kondisi di masa depan. Bedanya antara sistem tradisional dan machine learning. Yang pertama, sistem tradisional itu mengikuti aturan tetap, sedangkan machine learning belajar dari data. Yang kedua, ada sulit mengikuti perubahan, sedangkan machine learning dapat menyesuaikan pola baru. Yang terakhir, dari sistem tradisional prediksinya kurang kuat, sedangkan machine learning sendiri prediksinya lebih akurat. Selanjutnya ada cara kerja machine learning. Yang pertama ada input data, yang isinya dari riwayat penjualan, hari libur nasional, musim tertentu, program promosi, tren pencarian pelanggan. Kemudian semua data itu akan diolah, diproses oleh machine learning, kemudian akan menghasilkan output, yaitu prediksi jumlah permintaan produk di masa depan, sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah stok yang optimal dan mengurangi overstock maupun stock out. Kemudian AI untuk manajemen stok Amazon. Amazon menggunakan machine learning untuk 3 hal. Yang pertama ada demand forecasting, yaitu memprediksi permintaan produk. Yang kedua ada menentukan jumlah stok yang dibutuhkan di setiap gudang. Kemudian yang terakhir, menempatkan produk di gudang yang paling dekat dengan lokasi pelanggan agar pengiriman lebih cepat dan biaya logistik lebih rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada slide 11, integrasi AI, Internet of Things atau IoT. Setelah AI mampu memprediksi kebutuhan stok, langkah berikutnya adalah bagaimana AI mendapatkan data yang akurat. Disinilah Internet of Things atau IoT berperan. Ada beberapa teknologi yang digunakan. Pertama, ada sensor gudang yang berfungsi untuk memantau jumlah dan kondisi barang secara otomatis. Lalu kedua, ada RFID, yaitu teknologi yang memungkinkan lokasi barang dilacak tanpa harus dicek satu persatu secara manual. Ketiga, ada smart shelf atau rak pintar yang dapat mendeteksi jumlah stok rak secara real time. Semua data Mohon maaf sebelumnya. Semua data dari perangkat tersebut langsung dikirim ke sistem AI melalui proses real-time monitoring. Dengan begitu, perusahaan selalu memiliki informasi stok yang terbaru. Sehingga keputusan seperti menambahkan stok atau distribusi barang bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, setelah semua data berhasil dikumpulkan secara real time, bisa tolong lanjut ke Setelah semua data berhasil dikumpulkan secara real time, kita akan melihat bagaimana AI mengolah data tersebut menjadi keputusan yang membantu manajemen stok. Nah, sekarang kita akan membahas proses manajemen stok berbasis AI. Pada slide ini, kita bisa melihat alur bagaimana AI membantu proses manajemen stok dari awal sampai menghasilkan keputusan. Prosesnya dimulai dari sensor IoT yang mengumpulkan data seperti jumlah stok yang tersedia dan kondisi barang secara real time. Data tersebut kemudian disimpan dalam database sebagai sumber informasi. Selanjutnya, data diproses menggunakan machine learning. Sistem akan menganalisis pola penjualan, tren permintaan, hingga data historis untuk memprediksi kebutuhan stok di masa datang. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi penambahan stok atau bahkan melakukan pemesanan ulang secara otomatis ketika persediaan mulai menipis. Dan akhirnya adalah prediksi menjadi lebih akurat, risiko overstock maupun stock out dapat dikurangi, dan proses pengelolaan stok menjadi jauh lebih efisien.
Lalu selanjutnya, kita membahas tentang efisiensi operasional. Setelah melihat bagaimana proses AI bekerja dalam manajemen stok, sekarang kita masuk ke manfaat terhadap efisiensi operasional perusahaan. Yang pertama, AI membantu mengurangi waktu dalam pengelolaan stok karena sistem dapat memprediksi permintaan dan mendukung proses pemesanan ulang secara otomatis. Jadi, perusahaan itu nggak perlu mengandalkan pengecekan manual yang memakan waktu. Kedua, ada machine learning. Mampu mengurangi resiko overstock maupun stock out. Hal ini karena sistem menganalisis data historis, promosi, dan pola permintaan pelanggan dengan lebih cepat akurat dibanding dengan metode yang manual. Selain itu, integrasi dengan otomisasi gudang membuat proses penyimpanan, pemindahan, hingga pemantauan stok menjadi lebih efisien lagi. Lalu kerjanya jadi lebih cepat, dan kesalahan akibat proses manual juga dapat diminimalisir. Amazon sendiri menyatakan bahwa model machine learning yang mereka gunakan terus dikembangkan agar mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks. Dengan kemampuan tersebut, prediksi permintaan menjadi semakin akurat sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal lagi. Lalu selanjutnya slide selanjutnya kita membahas tentang manfaat bagi pelanggan. Selain meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, penerapan AI juga memberikan manfaat langsung bagi pelanggan. Yang pertama adalah ketersediaan produk menjadi lebih baik. Karena AI mampu memprediksi permintaan dengan lebih akurat, perusahaan juga dapat menyediakan stok sesuai kebutuhan pelanggan. Kedua, produk dapat ditempatkan lebih dekat dengan area yang memiliki permintaan tinggi. Strategi ini membuat proses pengiriman menjadi lebih cepat sehingga pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama. Selain itu, resiko pelanggan mendapatkan barang yang diinginkan juga menjadi lebih kecil karena stock out dapat dikurangi. Dengan stok yang selalu tersedia, perusahaan juga mampu memenuhi pesanan secara lebih konsisten lagi. Jadi menggunakan AI dalam manajemen stok itu bukan cuma meningkatkan efisiensi bisnis, tapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang baik bagi kita sebagai consumer atau pelanggan. Nah, lalu selanjutnya di slide 15, salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini secara nyata yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu adalah Amazon. Studi kasus Amazon. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di dunia, Amazon telah memanfaatkan AI dan machine learning untuk mengelola jutaan produk dengan lebih efisien lagi. Amazon menggunakan AI untuk memprediksi permintaan pelanggan dalam skala yang sangat besar. Bahkan menurut AWS System Forecasting, mereka mampu memproyeksikan permintaan hingga tingkat masing-masing produk secara detail atau granular. Selain itu, Amazon menetapkan inventory placement, yaitu strategi penempatan stok di gudang yang paling dekat dengan wilayah yang diperkirakan memiliki permintaan tinggi. Dengan cara ini, waktu pengiriman menjadi lebih cepat, biaya logistik juga dapat ditekan. AWS juga menjelaskan bahwa Amazon menggabungkan AI, machine learning, dan IoT untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas operasional seperti pemantauan aset dan otom, 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 otomatisasi proses gudang. Dari studi kasus ini, dapat kita lihat bahwa penerapan AI bukan hanya meningkatkan akurasi prediksi, tapi juga membuat seluruh proses manajemen stok menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau consumer. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, setelah memahami berbagai teknologi dan studi kasus yang ada, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur dampak nyata dari transformasi ini. Slide ini menjabarkan 4 indikator keberhasilan utama yang menjadi tolak ukur efektivitas manajemen stok berbasis kecerdasan buatan. Yang pertama ada penurunan biaya penyimpanan.
Melalui kesesuaian stok yang presisi dengan kebutuhan aktual di lapangan, perusahaan tidak lagi menanggung beban biaya gudang yang berlebihan akibat barang menumpuk. Ruang dan modal dapat dialokasikan secara lebih produktif. Yang kedua, ada mitigasi risiko kekurangan stok. Kasus barang kosong saat dicari pelanggan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini karena sistem cerdas mampu mendeteksi ambang batas stok kritis dan membantu melakukan pemesanan ulang atau reorder secara lebih tepat waktu. Ketiga, ada akselerasi perputaran inventaris. Inventory turnover mengalami peningkatan yang signifikan. Barang-barang di gudang bergerak jauh lebih cepat dan efisien karena distribusinya selaras dengan pola serta prediksi permintaan konsumen yang akurat. Kemudian ada lonjakan akurasi peramalan. Tingkat akurasi forecasting meningkat secara drastis. Keunggulan ini dicapai karena algoritma machine learning mampu memproses variabel, tren, dan data historis yang jauh lebih kompleks serta masif dibandingkan metode konvensional atau tradisional. Di balik berbagai keunggulan dan efisiensi yang ditawarkan oleh transformasi kecerdasan buatan dan otomatisasi, kita juga harus bersikap objektif dan kritis. Slide ini menyoroti tiga kategori risiko dan tantangan utama yang wajib diantisipasi oleh industri retail dan pergudangan. Yang pertama ada dampak sosial. Penerapan otomatisasi yang ekstrim di sektor pergudangan membawa tantangan sosial yang serius. Pergeseran peran ini berdampak langsung terhadap tenaga kerja fisik gudangan, sehingga menuntut adanya strategi mitigasi seperti reskilling atau pelatihan ulang tenaga kerja agar dapat berdampingan dengan teknologi baru. Yang kedua, ada kerentanan cyber. Dengan meningkatnya konektivitas perangkat, infrastruktur teknologi informasi dan operasional menjadi lebih luas permukaannya untuk diserang. Terdapat risiko serangan cyber yang nyata pada infrastruktur IoT seperti perangkat FRID dan Smart Shelf serta potensi ancaman pada keamanan basis data awan, yaitu tempat seluruh informasi krusial disimpan. Kemudian ada ketergantungan sistemik. Transformasi digital ini memunculkan tantangan finansial yang masif, terutama dalam hal kebutuhan investasi modal awal atau capital expenditure yang tinggi. Selain itu, ketergantungan penuh pada sistem digital juga memicu risiko operasional yang fatal apabila terjadi kegagalan sistem atau downtime yang dapat menghentikan seluruh rantai pasok secara mendadak. Setelah kita melihat berbagai tantangan yang ada, mari kita lihat proyeksi ke depan. Bagaimana tren teknologi ini akan terus berkembang. Slide ini memaparkan tiga pilar utama pengembangan di masa depan dalam rantai pasok dan manajemen stok. Yang pertama ada swarm robotik. Kedepannya, operasional gudang tidak lagi hanya mengandalkan robot tunggal, melainkan integrasi robotik cerdas berbasis kecerdasan kawanan di seluruh area pergudangan. Sistem ini memungkinkan robot-robot bekerja secara kolektif, terkoordinasi dan sangat adaptif dalam memindahkan serta mengatur barang. Yang kedua ada last mile delivery. Inovasi juga merambah hingga tahap akhir pengiriman ke tangan konsumen. Proses pengiriman otonom akan semakin masif menggunakan wahana drone seperti program Amazon Prime Air serta pemanfaatan kendaraan tanpa pengemudi untuk memangkas waktu serta biaya logistik. Kemudian ada Cognitive Predictive Engine. Dari sisi analitik, industri akan beralih menggunakan model mutakhir berbasis transformer. Teknologi ini dirancang untuk memproses data berskala besar guna memprediksi anomali pasar global secara presisi, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi gejolak ekonomi atau tren ekstrim jauh sebelum itu terjadi. Baik semuanya, tibalah kita pada penghujung pemaparan materi ini. Sebagai bentuk ringkasan atau kesimpulan menyeluruh, dapat kita deskripsikan bahwa integrasi antara artificial intelligence dan IoT telah berhasil mentransformasi manajemen stok Amazon dari sistem yang bersifat reaktif menjadi sistem prediksif yang jauh lebih efisien. Melalui tingkat akurasi machine learning yang tinggi dalam memproyeksikan permintaan, perusahaan terbukti mampu menekan biaya operasional secara signifikan, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan secara optimal. Kendati demikian, keberhasilan implementasi teknologi canggih ini tetap memerlukan mitigasi risiko yang matang dan struktur, terutama dalam menghadapi tantangan terkait aspek keamanan cyber serta dampak sosial bagi tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat kita garis bawahi bahwa sinergi yang kuat antara kecerdasan algoritma dan fleksibilitas rantai pasok merupakan kunci utama bagi keberlanjutan bisnis retail di masa depan. Berikut adalah daftar
Daftar pustaka adalah referensi utama yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini, yang bersumber dari laporan resmi industri, literatur akademik rantai pasok, serta riset teknologi terkini dari Amazon Science dan sumber kredibel lainnya. Berikut juga ada 3 pertanyaan diskusi yang telah diajukan oleh dosen kami pada presentasi kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Menjawab pertanyaan ini, tantangan terbesar adalah kualitas data yang kurang baik, biaya implementasi yang cukup besar, serta risiko keamanan cyber pada sistem AI dan IoT. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi perubahan cara kerja karyawan. Solusinya adalah menggunakan data yang akurat, meningkatkan keamanan sistem, dan memberikan pelatihan kepada karyawan, dan juga menerapkan AI secara bertahap agar proses adaptasi lebih mudah. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dapat mempengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah prediksi stok menjadi lebih akurat, biaya operasional lebih menurun, proses pengelolaan gudang lebih efisien, dan kepuasan pelanggan meningkat karena produk lebih tersedia. Ada juga dampak negatifnya, yaitu adalah berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada beberapa pekerjaan, ketergantungan pada teknologi, dan meningkatnya risiko serangan cyber jika sistem tidak terlindungi dengan baik. Pertanyaan terakhir adalah, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaatnya. Saya sendiri mengusulkan pengembangan AI yang terintegrasi dengan robot gudang dan kendaraan pengiriman otonom. AI tidak hanya memprediksi kebutuhan stok, tetapi juga mengatur penyimpanan dan pengiriman barang secara otomatis. Inovasi ini dapat mempercepat proses distribusi, mengurangi kesalahan manusia, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan karena pengiriman menjadi lebih cepat dan akurat. Sebelum kami menutup sesi ini, izinkan kami menyampaikan sedikit evaluasi singkat mengenai pengalaman kelompok kami dalam menyelesaikan tugas ini. Melalui pengerjaan materi tentang pemanfaatan artificial intelligence dan IoT dalam manajemen stok ini, kami menyadari betapa cepatnya evolusi teknologi rantai pasok global, terutama bagaimana perusahaan sebesar Amazon mentransformasi operasional mereka dari cara konvensional menjadi sistem yang sepenuhnya prediktif. Proses penyusunan materi ini memberi kami wawasan mendalam, tidak hanya mengenai keunggulan efisiensi dan akurasi yang ditawarkan oleh machine learning, tetapi juga kesadaran kritis bahwa setiap inovasi teknologi selalu membawa tantangan kompleks, baik dari sisi kerentanan cyber, biaya investasi, maupun dampak sosial bagi tenaga kerja. Kami berharap pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kami mengenai AI dalam retail untuk manajemen stok. Apabila ada perkataan atau penyampaian yang salah, kami minta maaf kepada para Bapak Ibu dosen. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian diberikan.